Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan. Ada motivasi yang baik dan ada juga motivasi yang kurang baik. Tentu hal ini didasari oleh kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, sebagai manusia yang baik, tentunya kita mengharapkan setiap orang melakukan suatu tindakan dengan motivasi yang baik pula. Saudaraku yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan contoh yang sangat baik kepada kita melalui persembahan seorang janda miskin. Dikatakan bahwa banyak orang yang memasukkan persembahannya ke dalam peti persembahan. Janda miskin itu juga memasukkan persembahannya sejumlah 2 peser ke dalam peti tersebut. Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin itulah yang paling banyak dibandingkan dengan orang-orang kaya yang lain. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut memberikan persembahannya dari kelebihan yang mereka miliki, sedangkan janda miskin itu memberikan persembahan dari kekurangan yang ia miliki, bahkan seluruh miliknya. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah motivasi dalam memberikan persembahan. Orang-orang banyak dan orang-orang kaya itu memberikan dengan motivasi karena uangnya berlebih. Sedangkan janda itu dengan motivasi memberikan yang terbaik dalam hidupnya, segala yang dia punya. Bahkan mungkin itu yang terakhir dia berikan kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah contoh lagi dalam kehidupan para frater di Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Banyak orang mengatakan bahwa kalau frater itu serba bisa dan semua bisa. Misalnya dalam hal tarik suara. Kenyataannya tidaklah seperti yang kita pikirkan. Ada juga frater yang kurang pandai dalam hal tarik suara.
atau tidak punya bakat. Kalau menyanyi bahkan fales. Walaupun tidak pandai, para frater tetap berusaha dengan sepenuh hati dalam menyanyikan lagu-lagu pujian tersebut setiap hari. Para frater tidak pernah berkecil hati, meskipun ada yang kurang pandai bernyanyi. Karena para frater menyadari bahwa pertama-tama Tuhan tidaklah melihat orang dari sisi kepandaiannya, bakatnya, atau tidaknya mereka bisa menyanyi atau tidak. Melainkan Tuhan melihat bagaimana ketulusan hati para frater dalam menyanyikan lagu-lagu pujian tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi benang merah antara kisah persembahan janda miskin tadi dengan kisah para frater tersebut? Hal yang menjadi benang merahnya adalah mereka sama-sama memberikan persembahan dari kekurangan yang mereka miliki. Atau dalam arti lain adalah mereka memberikan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kekurangan yang mereka miliki bukanlah penghalang bagi mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita menganggap bahwa diri kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Namun, apa yang bisa kita persembahkan sebagai pengikut Kristus yang sejati? Banyak contoh kecil yang bisa kita lakukan dalam hidup keseharian kita. Misalnya, membantu tetangga kita yang kesusahan, menjenguk saudara kita yang sakit, dan sebagai anak, kita bisa membantu orang tua kita untuk membersihkan rumah, memasak, dan sebagainya. Terlebih di masa pandemi ini, apa yang bisa kita buat untuk orang-orang khususnya yang terkena virus corona ini? Ini adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan sebagai persembahan diri kita kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita diajak untuk mau mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, kita bisa melakukannya melalui hal-hal yang kecil tadi. Kita perlu mengingat bahwa pertama-tama Tuhan tidak melihat, tidak menghitung seberapa besar perbuatan yang kita lakukan, melainkan Tuhan melihat ketulusan hati kita dalam melakukan setiap tindakan kita dalam hidup keseharian kita. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberkati kami sampai saat ini. Ya Tuhan, bantulah kami supaya kami mampu mempersembahkan diri seutuhnya kepadamu melalui perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Semoga kami menjadi saluran pewartaan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.